Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Regina Rehan Destianti. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang eksplorasi tanaman alpukat varietas sindang reret yang akan dipaparkan oleh pemateri 1 yaitu Silpi Melani, pemateri kedua ada Siti Sapaa, pemateri ketiga ada Ainuraini, pemateri keempat ada Yuni dan Samsur Romdona, dan kesimpulan akan dipaparkan oleh saudara Samsur Romdona. Untuk itu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Silpi Melani. Di sini saya akan menjelaskan yang melatar belakangi eksplorasi tanaman alpukat varietas sindang reret. Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropika terbesar kedua di dunia setelah Zaire, kaya dengan keanekaragaman hayati atau biodiversitas, terutama keanekaragaman tumbuhan. Distribusi tumbuhan tingkat tinggi yang terdapat di hutan tropika Indonesia lebih dari 12% atau sekitar 30.000 jenis dari tumbuhan yang terdapat di muka bumi yang diperkirakan 250 jenis. Keanekaragaman spesies tumbuhan juga diikuti dengan keanekaragaman manfaatnya bagi manusia. Di antaranya yaitu seperti bahan makanan, bumbu masakan, dan bahan bangunan. Untuk dapat mengetahui pemanfaatan tumbuhan secara mendalam dan efisien, perlu dilakukan tindakan eksplorasi atau pencarian tumbuh-tumbuhan berdasarkan jenis klasifikasinya. Biasanya pengelompokan tumbuhan secara garis besar terbagi pada dua klasifikasi, yaitu tumbuhan tingkat rendah atau Cryptogamae dan tumbuhan tingkat tinggi atau Phanerogamae. Dengan dilakukannya klasifikasi secara garis besar, maka akan mempermudah proses selanjutnya terkait untuk mengetahui jenis dan manfaatnya, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi takson, seperti yang telah kelompok kami identifikasi, yaitu tanaman alpukat varietas sindang reret. Nah, keanekaragaman individu ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain struktur morfologis dan anatomis, aktivitas fisiologis, cara pengembangbiakan, susunan kimia tumbuhan, ekologis, dan lain-lainnya. Nah, itu semua kami telah mengidentifikasi langsung ke lapangan. Keanekaragaman antara satu organisme dalam satu jenis disebut keanekaragaman gen, dan keanekaragaman yang terdapat antara satu jenis dengan jenis yang lain disebut keanekaragaman jenis. Nah, ini merupakan latar belakang dari praktikum dari eksplorasi tanaman alpukat varietas sindang reret. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Sapaa. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tujuan dari penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengelompokan tanaman alpukat berdasarkan karakter morfologi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi penyebaran tanaman alpukat di Tarogong Kaler. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian ini yaitu pertama, memberi informasi tentang pengelompokan tanaman alpukat berdasarkan karakter morfologi dan memberi wawasan khususnya kepada penduduk yang ada di sekitar daerah Samarang. Alpukat atau Persi americana Mill merupakan tanaman berbentuk pohon yang berasal dari Amerika Tengah dan Meksiko.
Tanaman ini termasuk ke dalam famili Lauraceae yang dapat tumbuh di wilayah tropis dan subtropis. Alpukat terbagi menjadi 3 ras ekologi, yaitu alpukat Meksiko, alpukat Guatemala, dan alpukat Indian Barat. Di Indonesia, tanaman alpukat belum dibudidayakan dalam skala usaha tani dan masih merupakan tanaman pekarangan. Pengembangan alpukat di Indonesia mulanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, namun sekarang telah menyebar hampir di seluruh provinsi. Varietas-varietas alpukat di Indonesia dapat digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama, varietas unggul, yang memiliki karakteristik seperti produksinya tinggi, toleran terhadap hama dan penyakit, buah seragam, berbentuk opal dan berukuran sedang, daging buah berkualitas baik dan tidak berserat, biji kecil melekat pada rongga biji, serta kulit buahnya licin. Yang kedua yaitu varietas lain. Varietas alpukat kelompok ini merupakan plasma nutfah instalasi penelitian dan pengkajian teknologi. Wilayah Indonesia yang sesuai untuk pengembangan tanaman alpukat yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Menurut Santoso BB dan Purwoko, pada tahun 1995, konsumen dalam memperhatikan kualitas buah didasarkan pada penampilan, tingkat kekerasan, nilai rasa, dan gizi. Peningkatan mutu, produktivitas, dan efisiensi produk hortikultura menjadi sangat penting. Karakter morfologi adalah salah satu metode untuk pengelompokan tanaman. Karakter morfologi seperti warna kuncup muda, ketebalan kulit buah, kulit biji, kotiledon, dan kondisi rongga biji merupakan cara yang mudah dan murah untuk pengelompokan aksesi tanaman. Penanda morfologi merupakan penanda yang mudah digunakan, lebih murah, dan lebih sederhana. Penanda morfologi adalah yang dapat digunakan untuk mengukur besarnya keragaman pada tanaman berdasarkan fenotip dan fase vegetatif maupun fase generatif. Pengelompokan berdasarkan karakter morfologi merupakan langkah pertama dalam melakukan deskripsi dan klasifikasi plasma nutfah. Pengelompokan menggunakan karakter morfologi pada tanaman buah telah dilakukan pada tanaman pisang, nanas, dan rambutan. Selanjutnya yaitu botani dari buah alpukat, yaitu divisinya termasuk ke dalam spermatofita, kelasnya termasuk ke dalam Magnoliopsida, ordonya termasuk ke dalam Laurales, familinya termasuk ke dalam Lauraceae, dan spesiesnya termasuk ke dalam spesies Persi americana Mill. Sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Ainur Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Pengamatan kali ini dilaksanakan di Kampung Paseh Kaler, RT 03, RW 03, Desa Panjuwangi, Kecamatan Tarogong Kaler, pada tanggal 28 April 2021, pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Adapun alat yang digunakan pada pengamatan kali ini diantaranya cangkul, pisau, penggaris, alat pengukur pH, golok, dan tali rapia. Sedangkan untuk bahannya, kelompok kami menggunakan 2 pohon buah alpukat untuk dijadikan perbandingan. Metode yang kelompok kami gunakan adalah metode kuantitatif deskriptif. Ada beberapa aspek yang kelompok kami amati. Yang pertama adalah mengukur ketebalan kulit pohon dengan cara menguliti kulit pohon alpukat sehingga terlihat inti batangnya. Lalu yang kedua adalah mengukur diameter batang pohon alpukat bagian bawah dengan cara menggunakan tali rapia yang diikatkan pada batang pohon. Kemudian tali rapia tersebut dilepas dan dilingkarkan di atas permukaan tanah. Akhirnya ditemukan diameter pohon tersebut. Lalu yang ketiga adalah
mengukur ketinggian pohon dengan cara batu kecil diikat di tali, lalu tali tersebut dilemparkan ke atas pohon, lalu hasilnya diukur menggunakan pengukur. Yang keempat adalah mengukur lebar daun dengan cara diukur menggunakan pengukur. Yang kelima adalah mengamati bentuk daun, lebar daun, warna daun, dan bentuk buah. Lalu sebagai tambahan, kelompok kami menggunakan pengujian pH dan suhu tanah di tempat tersebut menggunakan alat pengukur pH dan alat pengukur suhu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Kelompok kami meneliti dua pohon alpukat sebagai perbandingan pengkarakterisasian alpukat sindang reret. Aspek yang kelompok kami amati terdapat 13 aspek. Yang pertama, ada tinggi pohon yang mencapai 13,8 meter. Yang kedua, diameter batang mencapai 42 cm. Yang ketiga, lebar daun dan panjang daun mencapai 6 cm dan 14 cm. Yang keempat, ketebalan kulit 2 cm. Yang kelima, pH tanah yang mencapai 6,5. Yang keenam, ada suhu yang mencapai 22 derajat Celcius. Yang ketujuh, ada jari-jari batang mencapai 21. Yang kedelapan, usia pohon kurang lebih mencapai 30 tahun. Yang kesembilan, ada warna daun yang berwarna hijau. Yang ke-10, bentuk tajuk tanaman yang menjulang tinggi ke atas. Yang ke-11, tekstur batang yang kasar. Yang ke-12, ada bentuk daun yang lonjong. Dan yang terakhir, ada bentuk buah yang bulat lonjong. Nah, di pinggir juga terdapat gambar yang dapat kita lihat untuk memperjelas hasil dari pohon A. Yang selanjutnya ada perbandingan untuk pohon B. Aspek yang kelompok kami amati sama dengan pohon A, yaitu terdapat 13 aspek. Yang pertama, ada tinggi pohon yang mencapai 6,44 meter. Yang kedua, diameter batang mencapai 25 cm. Yang ketiga, lebar daun dan panjang daun mencapai 8 cm dan 16 cm. Yang keempat, ketebalan kulit mencapai 1 cm. Yang kelima, ada pH tanah yang mencapai 6,3. Yang keenam, terdapat suhu yang mencapai 22 derajat Celcius. Yang ketujuh, ada jari-jari batang mencapai 12,5. Yang kedelapan, ada usia pohon kurang lebih yang mencapai 5 tahun. Yang ke-9, ada warna daun yang berwarna hijau. Yang ke-10, bentuk tajuk tanaman ini menjulang tinggi ke atas. Yang ke-11, ada tekstur batang yang bertekstur kasar. Yang ke-12, bentuk daun yang berbentuk bulat. Dan yang terakhir, ada bentuk buah yang bulat lonjong. Nah, di pinggir juga ada gambar untuk memperjelas hasil penelitian kelompok kami. Sekian pemaparan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Samsul Romdona ya. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yang membahas hasil. Nah, di sini saya akan membahas pembahasannya. Nah, sebelum ke sejarah, saya akan menginformasikan sedikit karakteristik dari alpukat. Ini. Pertama, ada akar. Akarnya itu memiliki sistem perakaran tunggang. Nah, dan memiliki panjang 5-10 meter. Nah, terus ada batang. Batangnya berbentuk bulat memanjang
Terus ada daun. Daun tanaman ini adalah tunggal dan simetris. Nah, memiliki tingkai yang panjangnya 1 sampai 1,5 cm. Nah, berwarna kehijauan. Permukaan daun halus dengan petulangan yang mirip. Lebar daun ini 3 sampai 10 cm dengan rata-rata panjang 10 sampai 20 cm. Berwarna kemerahan hingga kehijauan. Bunganya. Bunga alpukat termasuk bunga majemuk yang mempunyai bentuk hampir menyerupai bintang dengan memiliki kelamin ganda. Nah, penyerbukannya dibantu dengan angin ataupun binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Terus ada buah. Buah alpukat ini hampir sama dengan buah buni. Memiliki bentuk bulat oval dengan panjang 10 sampai 20 cm. Berwarna kehijauan dan kekuningan. Terus ada biji. Nah, biji alpukat ini berbentuk bulat oval atau telur dengan diameter 2,5 sampai 5 cm. Berwarna keputihan. Nah, ini biji ini termasuk ke dalam tipe hipogea, yaitu perkecabahan yang tumbuh berada di dalam tanah. Nah, kedua ada sejarah alpukat Sindang Leret. Nah, alpukat Sindang Leret dahulu merupakan komunitas yang dibawa oleh rombongan antara Belanda di zaman penjajahan. Buah ini kemudian dikembangkan hingga tumbuh subur di kawasan Kampung Sindang Leret, Desa Karangpawitan, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Sebelum dikenal alpukat Sindang Leret, ini mempunyai nama, yaitu alpukat Komson. Nah, keunggulan alpukat Sindang Leret itu mempunyai lemak yang tinggi, 8,9%. Terus, kandungan proteinnya juga tinggi. Ketebalan daging itu mencapai 4 sampai 5 cm. Terus bagian yang bisa dikonsumsi mencapai 85 sampai 86%. Warna yang lebih terang. Nah, terus ukuran alpukat Sindang Leret ini di kelas-kelas ya. Kelas pertama itu mempunyai, kalau masuk kelas pertama itu harus mencapai 600 sampai 700 gram. Kalau kelas kedua itu harus 600 sampai atau 400 sampai 600 gram. Kalau kelas 3 itu di bawah 400 gram. Nah, di sini ada tambahan cara membedakan alpukat Sindang Leret. Jadi dilihat ya, kami pun sama di tempat penelitian itu dilihat dari daunnya. Ciri-ciri alpukat Sindang Leret yaitu daun lebih lonjong dan panjang daripada daun alpukat lainnya yang cenderung lebih lebar. Nah, untuk wilayah Garut, terutama di Kampung Paseh ya, di tempat penelitian menjadi tempat perbandingan. Pengkarakteristian alpukat Sindang Leret ini masih unggul ya, lebih unggul dari alpukat lainnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk para pemateri yang telah mempresentasikan tentang eksplorasi tanaman alpukat varietas Sindang Leret. Mungkin dari saya selaku moderator dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kami masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.